Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul rahiman rahimakumullah jami'a. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membaca beberapa ayat dari surat Yasin, ayat yang ke-20 dan setelahnya. Yang inti ikhwan fillah rahiman rahimakumullah dari pembacaan ayat ini, saya pribadi mengingatkan diri sendiri dan antum semuanya tentang mas'uliyah dakwah, tanggung jawab dakwah yang masing-masing kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah bisa turut andil dalam menyebarkan dakwah ini. Tentunya dengan niat yang tulus ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dan semangat berdakwah semata-mata li'ila'i kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Ini penting ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di saat butuhnya dan jauhnya umat dari ilmu. Sebagai contoh, alhamdulillah Allah berikan kesempatan di pekan kemarin saya diajak untuk melihat kondisi saudara-saudara kita di lokasi tsunami di Pandeglang, di Sumberjaya, di Taman Jaya. Kalau dari sisi materi, Masya Allah bantuan sekian banyak, relawan mungkin LSM banyak. Bahkan sebagian kalau kita lihat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya baju-baju kiriman bantuan itu seperti sudah terbuang saking banyaknya. Kalau bantuan logistik, alhamdulillah. Tapi kami bincang-bincang, iya, justru yang kurang tersentuh adalah sisi ilmiah, sisi din, agama. Sehingga sebagian masih ketika sudah merasa aman kembali kepada kegiatannya, sebagian masih dengan keyakinan-keyakinannya yang khurafat, yang khayal. Iya. Dan ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah perlu
tentunya kita semangat. Masing-masing kita punya andil untuk dakwah. Itu di luar sana. Di dalam sendiri, dalam kancah dakwah ini, sekian banyak fitnah. Ia mengingatkan kita dengan satu hadis yang disebutkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Di tahun-tahun tersebut saking dahsyatnya fitnah menipu umat sehingga seorang pendusta dibenarkan. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur justru didustakan. Wa yukhawwan alamin wa yu'tamal kha'in. Orang yang khianat diberi amanah, dianggap sebagai seorang amanah. Seorang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yantiqu fiha ar-ruwaybithah, akan berbicara, bermunculan di permukaan ar-ruwaybithah. Dikatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu ruwaybithah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Seorang yang rendah, yang bodoh, yang dungu. Iya, tapi dia mau bicara, membahas urusan umat. Ini rahimani rahimakumullah taala, kenyataan yang ada. Kita rasakan. Apa yang mungkin diistilahkan orang sekarang pembunuhan karakter, gitu ya. Orang-orang jujur, orang-orang baik, orang-orang amanah diserang sedemikian rupa, iya, agar terhina di hadapan umat, dijauhkan. Para duat ilallah yang nahsibuhum, kita anggap mereka orang-orang yang mukhlisin, yang terus dalam dakwah, semangat dalam dakwah, iya, diserang habis-habisan, dikatakan berdusta, khianat, dan lainnya. Sebaliknya, apa yang dikatakan orang sekarang apa? Pencitraan, gitu ya. Iya, orang-orang jelek terus diagung-agungkan, dilulukan ke permukaan, sehingga fulan begini, fulan begini. Iya. Sehingga yang tadinya ma'ruf dengan kejelekannya dianggap orang baik. Yang jelas kita dulu kita tahu pendusta dianggap seorang jujur. Iya, seorang pengkhianat dianggap sebagai yang amanah. Ya, oke. Orang-orang bodoh, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, orang yang kita tahu baru belajar agama, baru kenal dakwah, sudah lancang bicara tentang agama, lancang kepada para ulama, bicara tentang Syekh Ubaid, Syarabi, dan naudzubillah. Ya, dari sini ya, baik terkait dengan ya kondisi yang umum tadi dan khusus, saya ingatkan masing-masing kita punya peran, punya andil dalam dakwah ini, baik khusus ke dalam ataupun keluar.
kita membaca beberapa ayat dalam surat Yasin. Qala Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-20 kalau ada mushaf, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ayat ini, ayat ke-20, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana dakwah Rasul dan pembangkangan umat mereka. Membangkang dakwah para Rasul. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala cemburu. Tentunya ingin kebaikan untuk umatnya, untuk kaumnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa jaa min aqsal madinati, datanglah seorang laki-laki, seorang dari penjuru Madinah. Ya, dari ujung kota, ujung negeri. Yas'a, dengan berlari, dengan cepat. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah oleh kalian para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u, ikut oleh kalian, man la yas'alukum ajra, orang-orang yang tidak pernah meminta kepada kalian upah, berdakwah dalam keadaan tidak mengancam harta kalian, tidak menginginkan bayaran dari kalian, semata-mata ingin menyelamatkan umat, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani, apa yang menghalangi aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Qul rahiman rahimakumullah. Yang pertama, mungkin ini saya ringkas dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan mungkin beberapa yang pernah saya baca. Yang pertama, dalam ayat ini yang kita bisa jadikan ibrah, pelajaran faidah, adalah bagaimana semangat yang harus ada pada kita. Semangat dicontohkan orang ini di dalam berdakwah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dia seorang dari pelosok yang jauh. Wa jaa min aqsal Madinah, ketika mendengar kaum yang mendustakan para rasul, karena kecemburuannya, karena hubul khairil ghair, ingin kaumnya mendapatkan hidayah, kebaikan. Walaupun dari tempat yang jauh datang. Ingin memberikan nasihat kepada kaumnya. Min aqsal Madinah. Yang kedua, kata para ulama kita, datang dengan yas'a. Dengan cepat. Ia menunjukkan keseriusannya, kesungguhannya. Dan satu sisi lain menunjukkan benar-benar dia berupaya untuk intihazul fursah, memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berdakwah. Ya Fadillah rahiman rahimakumullah, mungkin kadang kita lalai. Disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan
babun nasiha, babu dakwah. Iya, di antara yang perlu diperhatikan ketika kita ingin nasihat kita diterima, ketika ingin ajakan kita, ujangan kita, saran kita diterima, ya di antara sekian poin tentunya ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Iya, tentunya dia berupaya dengan, nanti akan kita baca yang lainnya. Juga yang terpenting adalah ini, melihat kondisi, memanfaatkan keadaan seseorang. Di antara contohnya ada apa? Contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, ketika dua orang bersama beliau dalam penjara tersebut ingin takwil, ta'bir mimpi. Iya, sebelum Nabi Yusuf alaihissalam memberikan ta'bir mimpi keduanya, beliau mendakwahi dulu, dakwahi tauhid. Nanti bisa dilihat surat Yusuf ya. Sebelum memberikan ta'bir kesempatan, didakwahi kepada tauhid. Ini rahimakumullah. Alhamdulillah. Sebagian kawan-kawan kita Masya Allah, terkhusus para dokter, sebagian kawan Masya Allah, sebagian perawat dan yang lainnya, rutin mereka ke Pandeglang, ke tempat tsunami, memberikan bantuan. Ini kesempatan kita semua untuk punya andil dalam dakwah. Alhamdulillah Masya Allah. Kawan mungkin bisa berupa yang saya lihat kemarin, ada yang sebagian Masya Allah ada yang ngasih mungkin buletin, atau yang kami kemarin diskusikan di sana mungkin sekedar mengingatkan tentang Allah, tentang agama. Mungkin ada stiker Mahadun Nurain atau apalah, gak usah pakai ini kali, pakai stiker. Ingatkan aja. Misalnya, ayo jangan lupa sholat. Kasihan. Atau mungkin tawakal kepada Allah, musibah dari Allah. Karena sebagian punya keyakinannya sebelum tsunami itu datang ada buaya yang berdiri. Itu kalau manusia itu mungkin mau ngasih tahu akan ada tsunami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu akidah yang ada. Alhamdulillah sebagian guru-guru kita datang, nasihati. Tinggal kita punya andil, punya peran. Rahimakumullah. Di antara yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, ketika kita berdakwah, ketika kita memberikan nasihat, jangan menginginkan kebaikan pada yang lain. Yang perlu kita ingat adalah at-talattufu fil qaul, berlemah lembut di dalam tutur kata. Ini dikatakan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Orang ini lalu berfirman, wajaa, dan datanglah min aqsal madid, dari ujung kota, ujung negeri, rajulun, seorang, yas'a, dengan cepat. Kenapa? Untuk ingin memberikan teguran, nasihat kepada kaumnya. Qala ya qaumi, dia berkata, wahai kaumku. Ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia bilang ya qaumi, ini menunjukkan talattuf, lemah lembut dalam ucapan. Enggak bilang apa misalnya yang kasar. Ya ayyuhal, apa? Ya adu Allah, misalnya. Ya ada Allah, kan sedang membangkang para Rasul. Bukan ya juhala, enggak. Ya sufaha, enggak. Ya su'afiqah gitu. Ta'tufil qaul. Karena ingin kaumnya menerima. Menerima
ucapan. Ya ikhwan billah rahiman rahimakumullah, itu kadang kita lupakan. Iya, mungkin masya Allah dia niatnya ikhlas, dia berupaya cari kondisi yang bagus, mungkin dia berupaya bahkan mungkin antara dia dengan dia berdua, tapi pas ngomong kasar, maaf, misal contohnya lebih gede dari dia, saya contohkan mungkin kasar, tapi nggak apa-apa. Kamu itu gimana sholat terus molor mulu? Kalau molor, kalau bahasa di kami kasar, kata di sini kasar nggak? Apa kayak halus? Orang mungkin inginnya dengan menembut tapi dikasarin gitu malah ngelawan bisa jadi. Karena orang lembut. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Baik pilih kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Baik dalam penyampaiannya. Mungkin bagus ucapan lembut-lembut, tapi ini orang diajak ngobrol dianya ngelihat kemana, iya, yang ngajak ngomongnya gimana? Gimana? Oh, masalah itu memang nggak ada kesantunan ketika bincang-bincang. Yang paling parah itu kita seringnya kalau istilah yang ada dimayakan katanya. Oh, dimayakan. Ngobrol tapi masing-masing lihat HP, dunia maya. Gimana? Yang lebih parah sama orang tuanya, sampai lupa orang tua ngomong apa. Anak sibuk dengan gurunya. Ya. Nah, alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Yang berikutnya, di antara yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, ya pentingnya kita memiliki peran dalam dakwah ini, dalam tarbiyah ini adalah menumbuhkan husnuzan, ketikohan, baik sangka, kepercayaan orang kepada para da'i ilallah, para pengampu dakwah. Iya, orang tua misalnya menumbuhkan husnuzan anak-anak kepada guru-gurunya, kepada ami-aminya, kepada musyrifnya, kepada amahnya, musyrifahnya. Kita mungkin menumbuhkan husnuzan ikhwah kepada guru-guru kita, asatidzah kita. Iya. Di mana ini? Datang jauh dari ujung. Iya, dengan cepat. Bilang apa? Ya kaum, dengan lembut. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ikuti oleh kalian para rasul. Terus disebutkan sifat-sifat yang menunjukkan kebaikan mereka sehingga orang-orang percaya kepada mereka, segera ingin bisa mendengar mereka. Apa itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti mereka. Mereka adalah orang-orang yang berdakwah dengan tulus, tidak mengharapkan bayaran dari kalian, tidak mengancam harta kalian, dan mereka adalah orang-orang dapat hidayah. Dua. Iya. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Saya sering kali ingatkan teman-teman kita ini. Kita tanggung jawab kita para orang tua, tarbiyah. Kita ingin anak kita saleh. Sebab terpentingnya adalah tarbiyah. Dan tarbiyah yang najihah, yang sukses, di antara sebab ikhwan fillah rahiman rahimakumullah itu ketika ada ini peran orang tua menumbuhkan husnudzan, ketikohan anak-anak kepada guru-gurunya, kepada mudarisnya, musyrifnya, pengurusnya. Si anak itu masya Allah senang. Ya, yang dia dengar di rumah, ayah itu senantiasa menyebut gurunya dengan baik, menyebut ustaz dengan baik, mencerita tentang mahad dengan baik-baik, tentang ami-aminya baik, sehingga tenang, semangat. Tapi sebaliknya,
di antara sebab pasyal, kegagalan dalam tarbiyah ini ketika sebaliknya, justru seorang ayah, ibu, orang tua salah. Iya, justru menanamkan ketidakpercayaan kepada guru-gurunya, kepada ustadz-ustadznya. Dia dengar dengan telinganya, ibu dengan ayah dengan ibunya nih, suami istri cerita. Atau pas kelepasan bisa jadi, gurumu itu omdo, ya omdo. Udah kasar, guru disebut omdo. Ya, akhirnya ya udah, kata bapak juga kayak gitu, kata ibu juga gitu. Gimana nggak mau semangat? Di rumah sudah digembosi. Ini jangan salahkan dia ketika semuanya turun. Tidak ada kepercayaan, tidak ada ketentraman di ma'had, di madrasah. Ini rahimakumullah. Dan tadi secara khusus di zaman-zaman fitnah sekarang tadi munculnya roibah tadi, munculnya orang-orang yang terus di satu sisi dalam istilah orang sekarang membunuh karakter katanya, menjelek-jelekan para ulama. Kita harus tampil dengan jujur, dengan tulus apa yang kita tahu. Asy-Syaikh Al-Wadid Asy-Syarabi hafizahullah taala berikan tarbiyah kepada kita, bagaimana Masya Allah beliau dengan sabar, dengan berbagai macam ujian beliau hadapi, tetap nasrul haq, nasrul madlum. Tuduhan so'afifah, tuduhan berbagai macam kepada murid-murid beliau bela. Dan antum baca, saya kira antum baca. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa meniru beliau. Benar-benar tampil membela al-haq, benar-benar berupaya membantah mereka-mereka yang dalam istilah sekarang itu mencoba mencoreng, membunuh karakter para ulama kita. Mulai dari yang muda-muda, mulai Syekh Ubaid, sebentar lagi kemudian Syarabi hafizahullah taala. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir saya kira menjelang Isya, di antara faedah yang terkait dengan ayat ini yang kita baca, pentingnya seorang muslim, seorang mukmin sabar, kokoh, tidak tergerus arus, terbawa fitnah. Memberikan nasihat, ternyata yang diberi nasihati kok nggak ikut, akhirnya malah ikut mereka. Tetap sabar. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bisa antum lihat nanti, ayat yang terakhir kita baca, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Ini kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dimungkinkan beliau melihat pembangkangan kaumnya, sudah datang di tempat yang jauh dengan cepat, dengan lemah lembut. Beliau sebutkan tentang poin-poin yang menunjukkan harusnya diikuti. Ini para mursalin harus diikuti karena mereka memiliki sifat-sifat yang baik. Ternyata kaumnya malah membangkang, kaumnya malah mencaci makinya. Maka yang diucapkan olehnya, wa ma liya la a'budul ladzi fatara. Apa yang menghalangi aku untuk beribadah kepada Allah yang telah menciptakan aku? Pembangkangan mereka kepadanya, tidak menerima nasihatnya, masukannya, dakwahnya, itu tidak melunturkan semangat dia untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya dengan keikhlasan. Di beberapa nasihat
atau pelajaran yang kita baca di beberapa buku Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, ada beberapa poin yang perlu kita waspadai, yang kita perlu hati-hati. Perlu jelaskan, iya, inhirafnya, menyimpangnya orang-orang di akhir hayatnya, penyimpangan orang-orang yang tadinya lurus tiba-tiba di akhir masa hidupnya menyimpang. Itu banyak faktor penyebabnya. Di antaranya adalah su'niyah, su'ul qasd, niat yang kotor. Mungkin dulunya terkotori dengan riya, terkotori dengan sum'ah, terkotori dengan hubbul zuhur, ingin senantiasa merasa paling di atas yang lain, terkotori dengan kibr, ujub. Iya, Allah Subhanahu dengan hikmahnya tampakkan itu semua di akhir hidupnya, tiba-tiba menyimpang. Yang kedua, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, kata Syekh Rabi Hafizahullah, di antaranya juga adalah al-dzunub yukhfiha, karena sebab dosa-dosa yang dia sembunyikan. Iya, di hadapan orang yang lain kelihatannya saleh, masya Allah. Di hadapan yang lain kelihatannya seorang yang sangat menjaga maksiat. Iya, tapi ketika sendirian, tidak terlihat yang lain, ternyata dia bergelimang dengan dosa. Akhirnya itulah yang menjadi sebab penyimpangan dia di akhir hayatnya. Al-dzunub yukhfiha. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang terpenting juga dalam bab an-nasihah, bab dakwah, adalah at-tarhib. At-tarhib. Setelah targhib, iya, nasihati, ikut Rasul. Rasul itu begini. Iya, beliau orang baik, mereka, iya, ketika mereka membangkang disebut tarhib. Wa ilaihi turja'un. Hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah kalian akan kembali. Diingatkan, kemaksiatan kalian, pembangkangan kalian akan ada hitungannya. Iya, pembangkangan kalian, pembangkangan kalian kepada Rasul, perbuatan-perbuatan zalim kalian, maksiat kalian, itu ada jazanya, balasannya, ada hisabnya. Karena wa ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian kembali. Ini bab tarhib, at-targhib wa tarhib. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.